Hello everyone, how are you today? Are you fine? I hope you're fine with your family. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Ibu Linda dalam pelajaran agama hari ini. Sebelum kita belajar agama, sikap berdoa yang sopan, kita berdoa dalam bahasa Latin. Kita berdoa bersama-sama. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nah adik-adik, materi hari ini mengenai kisah Yusuf. Apa materinya? Kisah Yusuf. Good. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan cerita tentang Yusuf yang terdapat dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Sekali lagi, kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Inilah cerita tentang Yusuf. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan.
Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Dua tahun kemudian, Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Bagus bukan? Dan ini adalah kisah nyata, bukan drama, sinetron, atau film. Tetapi ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi dahulu kala. Nilai yang kita ambil dalam cerita ini adalah ketika kita dalam kesulitan dan cobaan, kita harus terus berusaha. Seperti Yusuf, berusaha mencapai harapan dan cita-cita yang baik ke depan. Itu nilai yang perlu kita ambil dalam cerita Yusuf kali ini. Nah adik-adik, mari kita lihat ringkasan materi. Ringkasan materi ini dapat kalian screenshot ataupun di pause, lalu ditulis ringkasan materinya. Bisa kan? Ini ringkasan materinya. Tugas untuk kalian adalah berikut ini. Silakan di screenshot ataupun di pause, lalu tulis tugasnya.
difoto dan dikirimkan ke jaringan pribadi Ibu Linda. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang kisah Yusuf. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dah.